Makanya kita tidak bisa dikejar-kejar waktu, harus santai. Mencari masalah itu harus santai, nggak bisa terburu-buru. Nanti yang salah prediksi yang dirugikan siapa? Yang punya motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari kita melanjutkan garapan untuk Vario 150. Yang sebelumnya ini ada permasalahan. Pertama, di bagian starternya bermasalah. Yang kedua, klakson tidak bisa gitu ya. Terus yang selanjutnya, mesinnya suaranya berisik dibarengi langsam atau stasioner yang tidak stabil. Nah, 3 masalah. 2 permasalahan sudah selesai. Silahkan kunjungi di video sebelumnya, di part 1-nya, karena ini part 2 ya. Untuk perbaikan di bagian starter dan klakson, apa aja yang diganti. Pokoknya ini ilmu banget gitu ya bagi teman-teman semua yang menyaksikan dengan seksama. Mudah-mudahan di video sebelumnya teman-teman bisa memahami lebih dalam lagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu suara mesin. Langsung saja ya kita analisa dari suara mesin. Nih, sekarang kita nyalakan. Klakson ini udah oke. Tuh, pakai klakson kiok, double starter. Matikan. Oke teman-teman, untuk dari suaranya ini menurut feeling pribadi saya, tanpa pembongkaran dulu, ini menurut insting indera perasa, pengalaman yang sudah saya alami gitu. Kalau misalkan suara seperti ini pertama bisa jadi dari tekanan keteng, penekan ketengnya udah lemah ya, yang mengakibatkan rantai keteng kendor. Intinya rantai keteng kendor. Komponen yang bermasalahnya biasanya tensioner, penekan keteng. Terus yang kedua, ini kemungkinan juga di bagian klep. Jadi celah klep seiring proses pemakaian ya, lama kelamaan karena di sana ada pergesekan antara cam dengan rocker arm, pelat dengan pelat, lama kelamaan dia akan mengikis sehingga celah klep itu akan menjadi berubah seiring proses pemakaian gitu ya. Nah, oke, tapi jarang sekali terjadi kalau misalkan pelumasannya selalu oke. Pelumasannya, kalau misalkan pelumasannya berkurang, tanda kutip sirkulasi olinya kurang lancar ke bagian head, itu akan cepat sekali mengalami pengikisan antara cam dengan rocker arm, ya, akan mengalami kelonggaran yang signifikan. Nah, biasanya oli sirkulasi tidak lancar itu biasanya akibat menggunakan oli yang kualitasnya buruk ya, dibilang oli murahan. Oli murahan yang akan mengganggu ke bagian sirkulasi oli. Si oli itu lama kelamaan kalau menggunakan yang KW dia akan menyumbat ke bagian sirkulasi oli, terutama di bagian sini teman-teman nih. Nih, di sini ada saringan oli. Nah, di sini bawah. Saringan oli di sini. Ini kalau mampet di bagian sini ya, oli tidak akan naik ke bagian atas gitu. Ke bagian komponen yang akan dituju oleh oli itu, ke bagian jalan-jalan oli. Jangankan oli naik ke bagian tujuan ya, pompa oli aja untuk menghisap ke bagian oli itu akan kesusahan kalau di bagian filter ininya mampet gitu ya. Nah, sekarang masuk ke sesi penganalisaan. Kita cari nih masalahnya kira-kira di bagian mana. Nah, untuk penganalisaan ini secara awam dulu ya teman-teman. Kita buka di bagian RSPT karena tidak sedikit masalahnya banyak di bagian RSPT gitu ya. Teman-teman jangan terkecohkan. Biasanya yang kita ponis biasanya nih di bagian rantai keteng dan di bagian klep, dan ternyata salah prediksi gitu. Ternyata di komponen yang lain bermasalah. Makanya kita bertahap dari bawah. Oke. Bertahap dari bawah, dari mulai CPT ke bagian celah klep, ke bagian rantai keteng nanti. Oke, sekarang kita buka. Buka, oke. Buka CPT. Oh, bau dan ya. Oh, bau dan. Select. Nah, ini kita buka di bagian CPT, semua komponen dilepas. Nanti kita nyalakan.
Setelah dinyalakan, kalau misalkan suaranya hilang, suara berisiknya, berarti secara logika masalahnya di bagian area CVT gitu. Ya. Tapi kalau misalkan setelah kita lepas komponen di bagian area CVT semuanya, kita nyalakan, suaranya masih tetap kasar, berarti secara logika bukan masalahnya di bagian area CVT. Ya, secara logika, berarti masalahnya di bagian sektor komponen lainnya gitu. Ya. Nanti kita secara bertahap kita cek. Tapi penyakit yang suka saya sering alami itu di bagian penekan keteng. Penekan keteng yang suka lemah. Cahaya terang sakit tuh. Di bagian puli belakang mangkoknya udah di custom. Buka keng. Ya, masalah berisik ini masih global, kita perkecil. Jadi untuk mencari masalah itu harus benar-benar teliti. Contohnya seperti kita mencari alamat. Kalau mencari alamat dengan memperbaiki mesin yang rusak itu sama saja menurut saya, ya. Mencari alamat, contohnya kita harus tahu dulu secara global kotanya kota mana, negaranya negara mana gitu. Kalau misalkan kita tahu negaranya misalkan secara global Indonesianya bagian mana, bagian Serang Banten, Serang Bantennya bagian mana, kabupaten atau kota, kabupaten, iya lebih spesifik terus sampai ke blok rumahnya, nomor berapa, kampung apa, desa apa gitu. Nah, insya Allah itu akan ketemu. Namanya siapa? Pasti akan ketemu, ya. Sama halnya dengan mencari permasalahan seperti ini. Ini secara global kita dari bawah dulu. Yang menimbulkan, yang menciptakan suara berisik kira-kira dari mana? Dari bawah. Bertahap terus sampai ke inti permasalahannya. Seperti mencari alamat tadi kata saya tadi. Sekarang komponen CVT ini udah terlepas semuanya. Kita nyalakan. Muter kosa garis tuh. Ajiro iya. Ada jauh. Mundur. Mudah. Enggak usah nah. Nah, tadi deh. Matikan, geng. Oke teman-teman, setelah kita lepas di bagian area CVT, komponen di bagian area CVT, ini suaranya masih ada, masih nyaring, suaranya berisik, berarti masalahnya bukan di bagian area CVT, secara logika, oke? Ya, secara teori maksudnya gitu. Logika dan teori itu, logika dengan teori itu satu kesatuan, ya, tidak bisa dipisahkan. Setiap teori maksudnya itu harus masuk secara logika. Secara logika itu sama dengan secara teori gitu, ya. Sekarang kita bertahap ke yang selanjutnya, buka jok. Ya, oke. Tuh bau dan. Nah, lepas. Bautnya juga udah bukan kepunyaannya, ini punya Yamaha. Ini nggak ada klipnya. Ya, obeng. Sorangan obeng nu panjang kayaknya. Nah, kita buka. Dipundurkan PKB keng alan. Iya nak. Ya. Ya. Ya, gerak alannya lah.
Ya, itu konsep. Ya 10 ya. Kayak itu mana lah? Ya, mana pun. Oke teman-teman, sebenarnya suara berisik seperti tadi itu bisa jadi kemungkinan dari kipas juga bisa jadi. Kipasnya udah longgar, kipas di bagian radiator. Cuman untuk membuka di bagian kipas, untuk menganalisa ke bagian kipas itu agak rumit. Harus buka radiator, harus kuras radiator. Jadi kita cek dari yang ringan-ringan dulu, dari yang mudah dulu, ya. Kita cek celah klep dan kita cek penekan keteng. Nah, kita cek dari penekan keteng dulu, bos. Kita cek dari penekan keteng. Buka TB, pakai kunci 10. Ini Kang. Dua ya. Ini udah diulang guys. Nah, sekarang tutupan heula. Nah, iya, Kang ya. Ya, ya. Ini takut ada komponen eksternal yang masuk ke bagian dalam sini. Alan. Di DP langsung. Tina penekan keteng. Yo, iya naik HD pakai obeng. Iya lah pakai obeng getok. Ini penekan keteng udah pernah diganti belum? Belum pernah bawaannya. Jadi sebelumnya pernah diponis bahwa di bagian boringnya bermasalah gitu. Mana Keng tutup tadi nak? Yo. Untuk pengecekan di bagian sini, ini saat terbuka di bagian sini ini jangan double starter atau terenggol. Ini tidak ada penekanan di bagian rantai keteng. Kalau misalkan dibiarkan, maksudnya kalau misalkan di double starter tanpa ini terpasang, nanti topnya akan berubah sehingga akan bentrok nantinya piston dengan palep yang mengakibatkan kerusakan fatal lainnya. Oke, Keng jadi Keng ya tadi ya. Gampang ya masalah. Nah, sekarang ini tanpa penganalisaan, ini kayaknya, ini caranya dipukul kayak gini dulu nih. Nah, kalau dipukul kayak gini, ini tidak masuk ke dalam secara perlahan, berarti penekan keteng masih bagus. Untuk pengecekan yang kedua, ini pasang. Ini saat posisi menonjol semua, ini pasang ke sini. Kalau misalkan di sini ada jarak kisaran 1 cm, berarti tandanya rantai keteng belum mulur, belum kendor. Terus penekan keteng masih bagus. Oke. Kalau ada jarak setelah dipasang, saat posisi penekan keteng ini keluar semua, saat dipasang dia ada jarak ke bagian boring, ya. Segini misalnya 1 cm, itu bisa kita vonis bahwasanya rantai keteng masih bagus, lidah keteng masih bagus, terus penekan keteng juga masih aman, gitu. Ya. Berarti ini lantas masalah di bagian mana, selanjutnya ke bagian klep. Cuman sebelum kita buka di bagian klep, kita gunakan ini dulu. Ya. Pasang. Kita gunakan teori dulu, pengecekan. Pasang lagi.
Nah, ya, ini tekan. Rada jauh konsep. Ini tekan rantai keteng pakai, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor, ya. Pakai perasaan aja. Sekarang setelah kayak gini nyalakan. Ini suaranya berisik apa enggak? Ada nggak suaranya? Coba digas. Masih ada nggak? Masih ya? Oh masih. Oh, matikan. Oke. Setelah ditekan menggunakan tekanan yang tinggi pakai tangan kayak gini, suaranya masih ada. Berarti secara logika, secara teori, masalahnya bukan di bagian penekan keteng, bukan di bagian sini, ya. Sekarang ini pasang lagi. Pasang lagi, bos. Buka lagi, kan. Ini penekan keteng masih berfungsi dengan baik nih. Ini masuk, ini mengunci, putar, berlawan arah jarum jam, lepas, dia keluar. Tandanya ini mengunci, masih bagus, masih menekan gitu. Pasang ya. Itu apa? Di murah gadi tadi mata. Pasang lah. Ya. Jina. Mana kunci na? Oh, di dia mah. Santai bos, ini sambil ngebuburit. Ini kan bulan puasa, bulan Ramadan. Saya sambil ngebetulin motor, sambil ngebuburit, tahu-taunya maghrib aja gitu. Ini kita buka. Nah, didik takingnya. Tah. Buka ya. Nah, itu. Rada ya kanat ya. Ya, kadang ya. Hah? Pasang lagi TB-nya. Ya, coba ya. Nah. Pasang. Nah. Yes, izin halal. Untuk masalah langsamnya tidak stabil nanti, itu terakhir.
Nah, sekarang kita buka ini nih. C10. Impact lah itu. Kita buka. Ya. Sabut geng. Agak ya, oke ya. Nah, oh di lemnya kuat sekali, bos. Untuk di bagian dalaman mesin ini kuning-kuning kayak gini, berarti ini proses penggantian olinya selalu menggunakan yang original. Biasanya kalau menggunakan yang original, walaupun lama tidak diganti oli, ini tidak akan menjadi lumpur. Paling kuning-kuning kayak gini. Tapi kalau menggunakan yang KW, walaupun proses penggantiannya rutin di kilometer 2000 atau 2500 atau 1500, dia akan hitam terus berlumpur. Ya, ini berarti ini selalu menggunakan ori yang original. Nah, selanjutnya untuk pengetopan, ini dari sini juga bisa, bos, tanpa harus menggunakan di bagian magnet, membuka di bagian magnet. Untuk pengetopan ini kan ada titik ini sejajar ke sini nih. Di sini ada garis, ya. Titik ini sejajar dengan ini, itu tandanya berarti piston pada posisi TMA, ya. Nah, ke sini piston pada posisi TMA. Nah, sekarang kita cek ke bagian klep. Ini biasanya takutnya ketemu pas posisi overlap. Kalau ketemu pas posisi overlap, ini di bagian ini pasti kendor. Bahaya, pasti kenceng, tidak ada tekanan. Oke. Segini klep celahnya rapat sekali, rapat segini celahnya. Kenceng ya. Tuh, ini celahnya kenceng. Coba kita nyalakan. Handapnya biaran ibela, biaran kali. Olin acak-acakan kena. Air plastik itu yang tuh. Air nu rada bersih. Waktu ada oli tak, Keng? Waktu ada oli tak? Dikeret. Ini kita nyalakan saat kondisi terbuka di bagian sini. Nah, ini juga water pump. Selangnya, klipnya, tuh penguncinya tidak terpasang, aturan ke bawah ke sini. Nih, turun ke bawah. Ke bawah. Ini aturan ke sini. Nah, ini mah di atas tadi. Untung nggak bocor gitu radiatornya. Mana wadahna oli nak? Nah, ini taruh ke bawah. Sekarang kita coba nyalakan. Yo. Oli nak perasaan ngelendre amat tuh. Oli nanti itu ya, itu lancar.
Filter nah. Tahan lah. Ini untuk di bagian mesin udah pernah dibongkar apa belum? Contohnya misalkan ganti water pump gitu, udah pernah belum? Belum. Oh pernah ya doang ganti seal bocor. Tapi kalau misalkan di bagian boring, kalau sebelumnya nggak ada pernah ada riwayat kekeringan oli atau habis oli, dia jarang kena di bagian boring. Tapi ini suaranya kok ngegeletrek gitu. Kita popkan lagi. Overlap. Kenceng. Ya untuk celah klep, ini terlalu rapat. Jadi kita standarkan lagi celah klepnya. Karena celah klep juga kalau terlalu rapat dia akan bisa jadi akan menciptakan suara berisik. Ya, kenapa bisa menciptakan suara berisik? Logikanya gini teman-teman. Kalau setelan klep itu terlalu rapat, jadi si payung klep itu ngebuka ke bagian dalamnya itu terlalu panjang, ya. Overlapnya bukan overlap, lipnya itu terlalu tinggi gitu. Kita analogikan ke lip aja, lipnya terlalu tinggi. Kalau misalkan celah klepnya dibuat kendor, otomatis lipnya akan menjadi rendah. Kalau tidak mengerti lip itu bukaan klep, ya. Jadi kalau misalkan klepnya dirapatkan, itu bukaan klepnya akan semakin panjang gitu. Sehingga nanti saat posisi klep terbuka, ya, saat posisi itulah nanti dia akan terjadi bentrokan antara piston dengan payung klep. Jadi ada benturan sedikit aja dia akan menciptakan suara berisik seperti tadi, ya. Gitu. Oke. Jadi kita celah klepnya kita buat standar dulu. Dimana ukuran yang standar, yang in itu 0,10, yang X 0,15 atau 0,14, ya. Kalau kita menggunakan 0,15 yang X, biasanya kalau akinya udah agak lemah, itu tidak bisa ngangkat double starter. Ya, tidak bisa ngangkat double starter. Tapi kalau akinya masih jos, dia kuat starter di 15 celah klep yang X. Gitu. Oke, sekarang kita setel klep. Yang in menggunakan 0,10, yang X menggunakan 0,15 dulu. Untuk langsam juga ini ngaruh dari celah klep. Langsam yang tidak stabil, kadang besar, kadang kecil. Terus kalau kondisi suhu mesin dingin itu tidak bisa langsam, itu dari celah klep terlalu rapat. Setelan angin ini tidak fungsi setelan angin, disetel gimana pun ini tidak fungsi, itu dari celah klep terlalu rapat. Yang X yang terlalu rapat, yang in juga rapat, tapi yang lebih parah yang X. Aturan kan celah klep itu yang normal itu lebih besar celahnya, yang X jaraknya, yang in itu jangan terlalu longgar.
Nah, 0,15, 0,10. Sekarang kita nanti dulu berisik ada suara motor. Oke, ulah Kang Hairupan ya. Sekarang kita nyalakan. Nih. Coba langsamnya di ini dulu. Kayak lo, Kang. Langsamnya putarannya disesuaikan dulu 2 putar atau 2,5 putaran. 1, 2, 2,5. Jadi rupan dia. Bisa. Ya? Iya. Langsamnya tidak stabil, bos. Coba deh. Ya udah. Lagi. Tidak normal. Oh, hirapan deh. Tahan ya. Ini yang ngebul ini abaikan aja ya, karena saat dibuka di bagasinya oli menetes ke bagian knalpot sehingga dia terbakar gitu. Oke. Apakah pernah sebelumnya kehabisan air radiator? Waduh. Tapi itu diisi lagi. Kenapa nggak ada yang bocor? Berarti ini pernah kehabisan air radiator. Nah ya teman-teman, ini kita baru saja dapat info dari yang punya motor bahwasanya pernah kehabisan air radiator. Ini sampai nyala nggak warna merahnya, tapi sampai kering air radiatornya. Nah kalau misalkan kondisi motor yang menggunakan air radiator terus air radiatornya sampai habis, dari semenjak beli belum pernah dikasih air radiator kali ya. Oh tahun kedua, jadi nggak tahu sebelumnya gitu. Berarti ini intinya pernah kehabisan air radiator gitu, tapi saat diisi air radiator dia nggak ada yang bocor. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan pernah ada riwayat kehabisan air radiator, ini masuk logika bisa jadi boringnya kena, gitu, pistonnya baret, ya, karena saat mesin ini tidak terkena air radiator, karena pendinginan utama untuk mesin motor Vario 150, 125 atau misalkan jenis motor lainnya yang menggunakan radiator, itu pendingin nomor utama itu air radiator. Kalau misalkan air radiatornya nggak ada, otomatis mesin akan mengalami panas yang berlebih, bisa disebut dengan overheat. Kalau misalkan terjadi overheat, dia akan terjadi pemuaian yang sangat signifikan atau pemuaian yang sangat berlebih
di bagian piston dan di bagian boring. Sehingga akan menciptakan atau akan mengakibatkan si boring dengan piston itu seret. Kalau terjadi seret, pasti kalau nggak kalah pistonnya, boringnya yang baret. Nah, nanti efeknya akan menciptakan suara berisik, gitu. Ya, gitu. Jadi bisa jadi kemungkinan besar ini boringnya baret, gitu. Boringnya bisa jadi boringnya baret karena ada riwayat kehabisan air radiator, gitu. Setelah melalui proses pengecekan dari SPT dilepas, dari setelan klep disesuaikan lagi, udah normal, standar celah klep. Penekan keteng udah dicek, bahkan rantai keteng tuh dari sini ini kerasanya nggak kendor, kenceng, ya. Berarti rantai keteng tidak ada masalah. Terus lantas masalahnya di bagian mana? Kalau bukan di bagian internal bagian mesin bagian dalam, bisa jadi di bagian boring, bisa jadi di bagian noken as juga udah kena gitu, bisa jadi. Kita tidak pernah tahu suara berisik itu berpusat dari mana gitu, ya. Karena di dalam, gitu, ya. Masalahnya di dalam. Tidak tahu, tidak bisa asal tebak. Nanti kalau kita tebak, salah prediksi. Lebih baik kita bongkar mesinnya. Itu pun kalau disetujui oleh yang punya motor. Gitu. Gimana? Bongkar aja. Soalnya ini nggak bisa langsung jadi. Gitu. Terserah bebas, mau ditinggal nggak apa-apa, mau ditungguin nggak apa-apa. Cuman kalau ditungguin barangnya nggak ada, cuman di sini lagi. Untuk masalah pergantian kata saya juga itu nomor sekian. Yang penting kita tahu dulu masalahnya. Makanya kita tidak bisa dikejar-kejar waktu, harus santai. Mencari masalah itu harus santai, nggak bisa terburu-buru. Nanti yang salah prediksi yang dirugikan siapa? Yang punya motor. Kalau misalkan salah prediksi ganti boring, setelah dipasang suaranya masih berisik gimana? Makanya harus santai. Ini juga ada satu lagi yang belum dicek, itu dari kipas radiator. Kipas radiator kita buka nanti. Jangan dulu bongkar mesin, kita buka kipas radiator. Biasanya bisa juga kipas radiatornya udah longgar, bosinya bisa jadi juga udah agak pecah. Sehingga ada bentrokan antara kipas dengan radiator atau dudukannya gitu. Ya. Ini kita pasang dulu. Oke. Nanti kita obrolkan lagi ya. Ini kita pasang. Ini juga lemnya belepotan sekali tuh. Ya, anu pendek. Ini moga nangis sabi ibon lagi. Pension motor itu Mana? Iya ta. Biraha. Itu kenapa nalempang? Iya ta. Coba buka radiator. Ya, satu lagi nih kita analisa dari luar.
radiator. Nanti terakhir kalau misalkan di bagian radiator ini udah dilepas, kalau suaranya masih ada, apalagi kalau bukan di bagian dalam, ya solusinya nggak ada lagi, harus bongkar mesinnya gitu. Ini dia. Mudah-mudahan itu masalahnya di sini ada yang mentok. Radiator buka, dikuras dulu, mana wadah. Hari kompan apalagi bensin tadi mana, Keng? Oh, Odi pakai melinya. Buat sama Aeolian blok. Aeolian. Punya kompan mana ya, tak? Ayo. Ya, jadi nyampe. Jadi 10. Sok, kita tes sok. Dia gagang lah. Pakai kunci biasa pakai. Ya, tagih ada. Ada gosok lah. Ya sudah digetuin. Udah mundur. Keng, buka selang nak, Keng, telur, Keng. Ini selang handap di buka ke sorangan, guys. Pengen doang, kelama doang. Kayak ini lagi. Ini kok lepas sama ini ya sih. Coba cabut belakang. Nah, cabut.
Hmm. Nah, gue 10. Suaranya masih ada. Nah, coba kunci 17. Ya teman-teman nih, ini juga sekedar pengalaman aja. Saya juga pernah menjumpai masalahnya nerektek berisik. Ini dari magnet. Magnet Honda itu di bagian ininya kurang ini biasanya. Tracker magnet. Nih ya, saya juga pernah menjumpai ini di bagian dalaman sini. Itu pernah juga saya dibuat pusing untuk motor Honda Scoopy ya. Suaranya berisik, dicek semuanya aman. Ini masalahnya di bagian sini teman-teman. Saat dikoclak kayak gini ada suara berisik. Ya, coba ini kita coba. Oh, ring. Ini nggak koclak, berarti masalahnya bukan di sini. Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Coba kita pasang magnetnya, pasang lagi. Tujuh belas mana ya? Coba hidupkan. Rada jauh kosan. Oke ya teman-teman, ini suaranya masih berisik. Ini kemungkinan besar ini ada yang bermasalah di bagian internal bagian dalam bagian mesin. Ini saat diputar kayak gini nih. Kotak. Nah ini kemungkinan bisa jadi setang sehernya kena, bisa jadi ya. Karena kita tidak pernah tahu di bagian dalam yang rusak di bagian mana. Yang kedua bisa jadi boringnya udah longgar, atau di bagian boring dan bagian piston udah ada baret karena sebelumnya udah ada riwayat kehabisan air radiator. Bisa juga di bagian noken asnya udah bermasalah gitu. Itu tidak pernah tahu. Ya. Yang penting untuk penganalisaan dari luar, saya sudah jelaskan dari awal secara bertahap dari CPT ke celaka lab, dari penekan keteng sampai ke bagian area magnet. Kita cari masalahnya ini tidak ada hasil, masih nihil gitu. Ya. Berarti ini masalah di bagian dalam gitu. Tapi biasanya kalau suaranya saat kita analisa dari yang tadi
Kalau misalkan masalahnya yang dari luar, yang dari tadi yang kita cek tadi, itu pasti suaranya sembuh, berisiknya hilang. Tapi ini kebuktiannya masih ada, berarti masalah di bagian dalam. Oke, kita obrolkan dulu dengan yang punya motor. Nanti kalau misalkan ada kelanjutannya, dibongkar, kita bongkar. Kalau misalkan kata yang punya motor nanti aja, apalah daya kita, tergantung yang punya motor maunya kayak gimana gitu. Kita mau oke-oke aja siap ya, bongkar enggak juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin mencari permasalahan tanpa harus bongkar mesin dulu. Kalau misalkan hasil akhirnya harus bongkar mesin, ya mau nggak mau harus bongkar mesin. Tidak bisa disulap langsung sembuh, nggak bisa ya. Oke, kita skip dulu ya. Kalau enggak nanti kita obrolkan dulu dengan yang punya motor. Nanti kelanjutannya bisa kita lanjutkan lagi videonya gitu maksudnya. Udah, yuk. Oke ya teman-teman nih. Ini setelah kita obrolkan dengan yang punya motor, singkat cerita ngobrol, dan alhasil kesimpulannya untuk memperbaiki mesin ini dipending dulu ya. Karena alasannya motornya kepake terus kerja ya, tidak bisa nggak bisa cuti ya kerjanya. Jadi nanti untuk memperbaiki mesin nanti kesini lagi gitu lain waktu, nanti 5 hari sebelum lebaran ya, insya Allah ya. Nanti kesini lagi 5 hari sebelum lebaran. Nanti kita insya Allah kita videokan, kita cari permasalahannya sampai selesai gitu. Ya, sebenarnya kalau memperbaiki motor tanggung kayak gini nggak langsung sembuh, itu menjadi penasaran, unek-unek di hati, kira-kira masalahnya di bagian mana sih gitu. Soalnya untuk pengecekan di bagian luar secara prosedur dari bawah sampai ke atas itu tidak menandakan adanya kerusakan gitu. Setelah melakukan analisis seperti tadi, apalagi kalau bukan di bagian dalam gitu ya. Pokoknya itu mah gitu aja. Yang penting motor ini jangan sampai kekeringan oli dan juga jangan sampai kekeringan air radiator ya. Bisa dipakai supaya kerja sebelum dibongkar nanti 5 hari sebelum lebaran. Aman-aman aja nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kehabisan oli dan jangan sampai kehabisan air radiator. Jika dua itu terjadi, nantinya akan menambah kerusakan yang lebih parah lagi. Tuh. Oke ya teman-teman, mungkin video cukup sampai di sini. Kelanjutannya nanti di part 3, nanti 5 hari sebelum lebaran ya, sebelum Idul Fitri. Kita bongkar lagi dalaman mesinnya. Oke. Kurang lebihnya saya minta maaf, mudah-mudahan sedikit penganalisaan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.